ya banyak pengalaman di bidang SI. Beliau punya banyak pernah menang banyak ini, ada 15 nasional dan international wedding competitions. Dan selain prestasi di bidang akademik, Kak Isunat juga punya banyak pengalaman di bidang organisasi, mulai dari Lingkar Studi Sains, ada himpunan mahasiswa fisika, ada dari masa dan lain-lainnya. Oke. Wah, ada banyak ya prestasinya. Keren banget Kak Isunat. Sip. Wah, juga pernah magang ya, Mas? Ada sahabat IELTS, ada pernah juga jadi ASDOS. Keren banget, Mas. Jadi meskipun punya banyak kesibukan di organisasi, tapi juga bisa jadi ASDOS, bisa banyak ikut lomba, dan banyak yang menang gitu. Oke. Tahun ini beliau menjadi salah satu mahasiswa prestasi 1 FK UGM, jadi ini prestasi yang sangat luar biasa, sangat gemilang. Jadi tentunya Kak Isulot punya banyak wawasan dan ilmu yang mungkin dapat kita bagikan kepada teman-teman semuanya. Oke, Kak Isulot, mungkin sekarang kita bisa lanjut ke acara inti, yaitu sesi pemateri dari Kak Isunat. Apakah Kak Isunat bisa langsung segera memberikan materinya, memberikan pemaparannya? Oke, bisa. Oke. Makasih Kak, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, thank you, Alfian. Namanya Alfian panggilannya. Iya Mas, Oke, Alvin aja. thank you Alfian yang udah mempersilahkan aku gitu. Jadi aku izin share screen ya teman-teman. Tapi sebelum itu mungkin aku kenalan dulu kali ya. Kayak biar tadi kan udah dikenalin sama si Alfian. Nah, aku juga mau kenalan gitu biar lebih keep in touch dengan teman-teman gitu. Sebelumnya kenalin, nama aku Muhammad Rizal Ma'ruf, mungkin juga terpampang di username Google Meet ya. Muhammad Rizal Ma'ruf, Iya Mas. aku mahasiswa program studi fisika angkatan 2018. Udah itu doang. Oke. Hmm, udah muncul belum ya share screen aku? Sudah, Kak. Iya Kak. Oke, thank you. Jadi, pertama-tama aku mau ngucapin terima kasih kepada UPI yang udah ngasih kesempatan aku untuk sharing pada teman-teman di sini. Feeling honored banget sih, jadi dikasih kesempatan oleh UPI, salah satu UKM yang mungkin salah satu terbesar gitu di UGM, apalagi di bidang keilmiahan, di bidang keilmiahan penalaran seperti itu. Jadi aku sangat-sangat bersyukur gitu dikasih kesempatan oleh UPI. Oke, jadi oke, aku kenalin lagi. Kenalin lagi, nama aku Izul Al-Ma'ruf, mahasiswa UGM tahun 2018. Alhamdulillah kemarin dianugerahi sebagai mahasiswa prestasi 1 FMIPA UGM. Dan kalau semua teman-teman ingin berkoneksi dengan aku, boleh banget kita berkoneksi lewat LinkedIn di linkedin.com/in/aatizulhaq. Oke, jadi mungkin langsung aja ya, aku mau nyampein gitu. Apa sih yang poin-poin yang ingin aku utarakan gitu kepada teman-teman pada hari ini? Gitu. Mungkin di sini teman-teman juga udah pada tahu gitu apa itu esai. Mungkin di sini ada orang yang udah mahir gitu di bidang esai. Mungkin kita saling belajar aja karena menurut aku juga tidak terlalu advance banget gitu di bidang esai. Mungkin karena sering ikut lomba jadi lebih tahu pola-polanya begitu. Tapi aku yakin di luar sana mungkin di Meet ini juga ada beberapa orang yang mungkin sangat jago gitu di bidang esai. Jadi mungkin kita saling belajar aja teman-teman nantinya. Jadi di sini aku mau nyampein empat enggak sih sebenarnya tiga tapi kalau semua waktunya cukup ntar empat gitu jadi tiga yang utama adalah definisi esai kemudian struktur esai dan alurnya gimana cara nulis esainya dan kemudian yang ketiga adalah tips dan trik nulis esai ini btw intermezzo di sini apapun yang aku sampaikan di sini tuh pure dari aku gitu pure dari wawasan aku dari pengalaman aku gitu jadi tidak ada apa ya tidak ada metode baku gitu untuk menulis esai. Mas, mungkin yang baku adalah struktur esai, tapi kalau semua tips and trick ataupun definisi ataupun hal-hal yang lain itu adalah dari aku gitu, dari pengalaman aku. Jadi mungkin kalau teman-teman nantinya mengikuti webinar esai mungkin dari
organisasi lain atau platform-platform yang lain mungkin bakalan mendapatkan insight-insight yang berbeda dan mungkin lebih baik dari aku gitu. Dan mungkin bisa diaplikasikan ketika teman-teman menulis esai nantinya. Oke. Jadi biasanya aku sebelum masuk gitu ke tahap yang lebih serius, aku tuh pengen tahu di sini teman-teman ini pada tahap level yang mana gitu. Jadi biasanya aku mengkategorikan jadi tiga. Yang pertama adalah beginner, intermediate, sama suhu ataupun master gitu. Jadi beginner ini adalah mereka yang baru pertama kali belajar esai, dia tuh belum tahu definisi esai dan belum tahu juga cara nulis esai, belum tahu juga strukturnya. Jadi benar-benar uh, tidak tahu gimana ya, benar-benar belajar dari nol gitu kalau menurut aku beginner ini. Nah, level kedua adalah intermediate. Intermediate ini adalah mereka yang udah tahu esai itu apa, kemudian udah tahu strukturnya, tapi tuh bingung untuk mendevelop suatu ide. Jadi kayak dia tuh udah ada ide, tapi tuh kayak bingung untuk menulisnya gimana caranya biar lebih biar enak ditulis, biar lebih enak ditulis, kemudian juga lebih runtun ketika menulisnya. Jadi biar coherence gitu loh antar paragrafnya. Kemudian yang terakhir adalah suhu ataupun dia yang udah tahu step-stepnya, udah tahu seluk-beluk esai, tapi mungkin seringkali dia masih bingung untuk cari ide gitu karena kan idenya agak mahal ya, agak bukan agak sih, emang mahal dan agak susah dicari gitu. Jadi itu kayak ada beberapa tahap, ada beberapa proses untuk mencari ide. Jadi mungkin seringkalinya si suhu ini, si master ini dia tuh masih agak kebingungan untuk mencari ide. Tapi ketika dia udah punya ide, dia tuh bakal bisa untuk kayak memetakan atau mendevelop ide menjadi suatu tulisan yang runtun dan baik gitu. Jadi mungkin di sini aku pengen tanya sih kepada teman-teman, teman-teman ini tuh udah pada level yang mana gitu. Mungkin ada yang mau on mic gitu, biar aku nggak ngomong sendiri sih, biar semacam ada interaksi gitu, biar aku nggak ngomong sama kamera aku doang sama laptopku. Kalau dari saya kayaknya intermediate sih, Mas. Oke, intermediate ya. Oke, mantap. Idenya banyak tapi nggak tahu gimana cara nulisnya. Oh, kamu punya ide banyak. Boleh dong bagi ke aku. Iya. Oke, mungkin yang lain ada mungkin yang mau menyampaikan ininya gagasan levelnya udah tahap yang mana gitu. Jadi kita biar tahu juga teman-teman udah pada tahap. Saya masih tahap intermediate, Kak. Oh, mantap. Kenapa kok kamu intermediate? Ya, tahu sih struktur penulisan esai itu kayak gimana, tapi mau mendevelop idenya itu aduh gimana masih kayak bertanya-tanya lagi gitu. Oke, mungkin kayaknya beberapa orang yang mungkin seringkali aku tuh ngisi tentang esai itu memang beberapa masih di tahap intermediate sih. Jadi dia tuh sebenarnya mungkin banyak sekali ide di kepala dia, tapi itu kayak untuk mendevelop idenya menjadi suatu tulisan yang runtun ataupun yang bagus itu kayak agak kesulitan gitu ya, agak struggle gitu. Jadi mungkin semoga nanti dengan materi yang aku berikan, yang aku bawakan bisa menambah khazanah, menambah insight teman-teman ya terkait gimana cara mendevelop ide gitu. Atau mungkin nanti kalau semua aku belum menjelaskan, boleh ditanyain di sesi Q&A. Oke, jadi pertama aku pengen nyampaikan tentang definisi esai. Jadi apa sih itu esai gitu? Mungkin di sini ada yang mau menyampaikan pendapatnya terkait definisi esai itu apa? Boleh banget kalau mau nyampaikan. Ada nggak? Yang tadi intermediate tadi gimana? Kan udah tahu definisi esai. Jadi apa menurut kamu esai itu? Karangan mungkin, Kak. Apa? Karangan. Karangan. Oke, mungkin agak lebih panjang lagi karangan apa gitu. Mungkin kalau karangan ya terlalu singkat gitu mungkin apa yang agak lebih panjang gitu. Karangan yang berisikan gagasan ilmiah penulis. Oke. Oke, mungkin ada yang lain yang ingin menambahkan gitu biar lebih sempurna ya. Kalau dari saya mungkin lebih luas sih, Mas. Jadi kan kadang-kadang ada esai yang isinya gitu, Mas, apa konspirasi gitu yang nggak ilmiah gitu. Konspirasi. Oke. Oke, Bisa jadi gagasan, bisa argumen dan lain-lain. Oke, jadi mungkin yang ini aku mengutip nih definisi dari KBBI.
mungkin ini juga agak ini ya, agak kuas banget nih definisinya. Esai itu adalah karangan prosa yang membahas suatu masalah secara membahas suatu masalah secara sepintas, lalu dari sudut pandang penulisnya. Di sini aku meng-highlight beberapa kata, dia ada karangan yang tadi udah sampaikan, yang tadi pertama aku nggak tahu namanya siapa, sorry. Dia bilang karangan, jadi karena ini tuh yang nulis kita, jadi disebut karangan gitu. Dan kemudian dia tuh membahas satu masalah, apapun masalah itu, mungkin masalah yang ada di sekitar kita, mungkin masalah keresahan pribadi kamu, ataupun hal-hal yang lain gitu. Itu sih. Dan disampaikan secara sepintas. Sepintas ini tuh lebih ke ini sih, singkat. Jadi tuh tidak bertele-tele, tidak banyak gitu kan. Esai itu lebih singkat daripada karya tulis ataupun lebih singkat dari paper. Jadi mungkin esai itu terdiri dari berapa ya? Mungkin kalau teman-teman sering ikut lomba, esai terutama esai ilmiah itu kan biasanya terdiri dari 5 sampai 7 halaman ya biasanya. Jadi itu kenapa kok disebut sepintas gitu. Kemudian dari sudut pandang penulisnya, karena memang itu dari ide kita, dari gagasan kita begitu. Mungkin agak sama definisi dengan karangannya. Oke, kemudian untuk esai ilmiah sendiri, ini menurut aku, esai ilmiah ini adalah bentuk karangan pendek. Di sini tuh aku highlight di bagian pendeknya, karena esai ilmiah ini tuh biasanya merupakan bentuk singkat dari karya tulis gitu. Seringkalinya orang yang udah punya karya tulis, dia tuh bisa membuat esai, maksudnya membuat karya tulisnya menjadi esai gitu. Ataupun eh, orang yang punya esai ilmiah, dia tuh bisa mengembangkannya, mengembangkannya menjadi suatu karya tulis gitu dengan menambahkan beberapa aspek, seperti kalau semua di karya tulis kan ada 5 bab, sedangkan kalau semua di assignment ada 3 bagian gitu kan, jadi agak di-expand gitu, dikembangkan lagi. Kemudian membahas suatu permasalahan di masyarakat, ya karena ya gimana ya, karena kalau gini, jadi esai ilmiah ini tuh membahas suatu permasalahan yang kemudian dari apa yang kita tulis itu bisa menjadi solusi dari permasalahan tersebut gitu. Jadi ada masalah, kemudian kita coba kasih solusinya gitu loh. Entah itu dalam bentuk, mungkin sekarang lagi marak ada aplikasi, ataupun lagi marak kayak biasanya aplikasi sih yang marak. Kemudian kita bisa kasih pendapat kita, ataupun kayak semacam gimana caranya mengefektifkan suatu kebijakan pemerintah saat ini kayak gitu. Mungkin bagi bagi teman-teman dari kelas Zoom gitu bahas tentang itu, kemudian ataupun juga kayak buat teknologi-teknologi baru gitu yang menjadi solusi dari permasalahan yang ada. Mungkin sekarang lagi maraknya COVID gitu. Kemudian yang disampaikan secara sistematis, masuk akal, dan based on data. Di sini ini adalah konsekuensi dari ilmiahnya. Jadi esai ilmiah ini tuh harus mengacu pada ini, harus sistematis, masuk akal, dan based on data gitu. Jadi nggak benar-benar pure dari pandangan kita, karena kita pun, aku yakin kita tuh masih terbatas ilmunya gitu. Jadi kita butuh beberapa sumber pustaka, baik itu dari jurnal atau dari artikel, berita apa ya, berita gitu yang valid gitu informasinya gitu sih. Nah, kemudian kenapa sih kita harus nulis esai, ataupun apa sih fungsinya kita nulis esai? Jadi tuh nulis esai ini urgensinya adalah yang pertama sebagai bentuk ekspresi kita, dan sebagai bentuk ekspresi kita ini tuh bisa dalam bentuk banyak hal, baik itu kita memberikan solusi, kita memberikan pendapat, memberikan apa ya, kritik, atau memberikan, ya intinya pokoknya bentuk ekspresi atau apapun bentuknya kayak gitu. Nah kemudian dengan kita sering menulis esai, kita ini bisa meningkatkan skill kita dalam menulis kayak gitu. Aku yakin bagi teman-teman yang udah sering nulis esai itu bakalan menemukan pola yang enak gitu ketika nulis. Aku yakin banget. Soalnya aku juga seringnya seperti itu. Jadi ketika mungkin kalau semua aku nggak rajin nulis, aku pun juga ini merasa agak susah gitu untuk nulis lagi. Jadi teman-teman mungkin bisa dibiasakan untuk sering nulis gitu. Berapapun paragrafnya, berapapun halaman gitu, yakin ketika teman-teman istiqomah untuk nulis esai itu bakalan ngaruh, ataupun teman-teman bakalan sangat-sangat produktif gitu sih. Dan kemarin ada ini dekan dari vokasi UNER itu dia bilang kalau nulis esai atau nulis artikel itu bisa mengasih penghasilan kayak gitu. Jadi mungkin bagi teman-teman UGM mungkin ini ya bukan hal yang tabu, atau bukan tabu sih, apa ya? Bukan rahasia umum lagi kalau UGM ini sangat ngasih
apresiasi gitu kepada teman-teman yang nantinya bisa berhasil menjuarai suatu kompetisi gitu. Jadi mungkin teman-teman kalau seumpama punya niat seperti itu, menurutku sih nggak apa-apa gitu. Selagi teman-teman punya niat yang lain, punya niat yang baik yang lain gitu. Nggak cuma untuk meraih penghasilan kayak gitu sih. Yakin bagi teman-teman di sini mungkin juga udah banyak nih yang udah banyak meraih banyak penghasilan dari kerja menulisnya. Oke, kemudian ini hal yang seringkali dibingungkan ataupun seringkali missed oleh beberapa orang apalagi ketika aku nge-feedback esai teman-teman ya, ketika aku ada kesempatan untuk ngasih feedback. Jadi tuh apa sih perbedaannya esai sama artikel? Seringkali di esai yang masuk ke aku, yang aku feedback, ini tuh bahasanya masih bahasa-bahasa artikel gitu, yang masih menggunakan bahasa yang kurang formal, bahasa yang fleksibel, bahasa yang spoken gitu, bahasa ngomong, bukan bahasa tulis yang formal kayak gitu. Dan tujuannya dari esai sama artikel pun juga beda kayak gitu. Kalau semua esai ini menyampaikan suatu pendapat, bisa berupa solusi, bisa berupa pandangan, atau hal yang lain terkait suatu permasalahan. Nah, kemudian kalau semua artikel, dia ini lebih mengenalkan suatu konsep, ataupun kayak menjelaskan suatu hal gitu loh. Jadi semacam gini, kalau artikel tuh kayak dia menjelaskan ada objek wisata baru nih di tempat di Surabaya ataupun di Yogyakarta kayak gitu. Jadi lebih kayak gitu menurut aku ya. Kalau semama esai dia tuh kayak ngasih pendapat gitu, pendapatnya kita terkait suatu permasalahan yang ada saat ini, mungkin pendapat kita terkait COVID ataupun hal-hal yang hype sekarang. Oke, bentar ini ada. Nah, oke, jadi oke, mungkin ada yang mau ini nggak, mau ngasih pendapatnya nggak? Apa perbedaannya yang bagian atas sama yang bawah? Di sini tuh ada perbedaannya sih, kayak dia menggunakan bahasa yang kurang formal ataupun kayak ada bahasa spoken-spokennya gitu sih. Ada mungkin ada yang mau ini ngasih pendapatnya? Tuh, dua, tiga. Oke, ada. Oke, jadi mungkin aku sampaikan aja ya. Jadi di sini tuh yang bagian atas dia menggunakan menggunakan bahasa sungkan gitu loh, seperti ini. Dalam menentukan sorry, ini tak typo ya dia. Menentukan langkahnya, so why gitu. Menurut aku ini harus dihindari sih ketika nulis esai, jangan pakai kata-kata, pakai kali bahasa-bahasa spoken gitu loh, yang mungkin kayak literally, so why, dan kata-kata yang lain gitu. Apalagi ya gitu kayak ini, semua ada that's why. Jadi kayak ini tuh harus dihindari banget. Ini menurut aku ini bahasa-bahasa artikel sih, Kak. Ataupun kayak ini, dihindari juga penggunaan kata lah, kayak kita lah yang harus gitu, adalah yang mending pakai aja kita yang harus gitu, nggak usah pakai lah gitu menurut aku ya, karena itu mengurangi esensi keformalan dari suatu esai. Aku bakalan ini sih, bakalan kayak meng-highlight dengan itu, mungkin lebih baik kalau semua nggak usah pakai kata lah, walaupun itu bisa jadi penekanan, tapi menurut aku kurang sesuai untuk esai. Kemudian juga dibandingkan dengan yang bawah ini lebih formal gitu, tidak ada kata-kata yang nggak ada bahasa spoken, kemudian lebih ilmiah gitu menurut aku. Jadi mungkin teman-teman bisa membedakan gitu ya antara kedua contoh ini. Oke, kemudian aku ingin menyampaikan terkait bagian dari esai ataupun struktur esai. Mungkin teman-teman juga udah pada familiar terkait gimana struktur esainya. Struktur esai di sini ada 3 bagian. Yang pertama adalah pendahuluan, pembahasan, sama penutup gitu. Mungkin sangat-sangat sangat-sangat familiar banget ya kalau sama esai itu terdiri dari 3 bagian ini. Nah, bagian pertama adalah pendahuluan. Pendahuluan ini tuh terdiri dari terdiri dari 3 bagian juga. Kalau menurut aku, sebenarnya yang paling penting itu 2. Tapi kalau semua ditambah yang terakhir ini juga boleh. Yang pertama adalah background atau latar belakang yang berisi kayak permasalahan yang ingin kita angkat kayak gitu. Mungkin juga bisa dikaitkan dengan tema dari kompetisinya. Jadi biar esai yang kita tulis itu tuh sesuai tema gitu loh, nggak nyimpang gitu dari tema. Seringnya kalau semua kita udah nyimpang dari tema, itu bakalan di backlist, bukan di backlist, tapi ya kayak sebenarnya dikurangi ataupun
parahnya bakalan tidak diikut sertakan dalam penilaian. Kemudian yang kedua adalah tujuan. Kayak apa sih tujuan yang ingin kita capai dari esai kita gitu. Mungkin juga apa ya, umumnya ataupun idealisnya adalah tujuannya adalah memberikan solusi dari permasalahan di latar belakang gitu. Jadi kaitkan gitu permasalahan yang ada di latar belakang sama tujuan yang ingin kamu capai di penulisan esainya. Kemudian yang ketiga adalah tesis atau spoiler. Jadi itu semacam ngasih sedikit gambaran gitu loh, bukan secara gimana ya, memberikan tesis tuh kayak semacam memberikan sedikit gambaran umum ataupun sepintas gitu loh. Jadi dari permasalahan yang udah penulis sampaikan sebelumnya, penulis menggagas suatu mungkin platform bla 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 yang bertujuan untuk mengurangi permasalahan di masyarakat. Jadi ada semacam spoilernya gitu. Jadi biar pembaca itu tertarik untuk membaca ataupun tergugah untuk membaca bagian pembahasan kayak gitu menurut aku ya. Jadi penting juga untuk ngasih spoiler di bagian pendahuluan. Dan yang kedua adalah pembahasan atau isi. Di sini bagiannya adalah yang pertama breakdown dari gagasannya ataupun maksudnya breakdown ini adalah ini loh. Jadi semacam kalau kamu ini punya gagasan terkait sistem gitu platform gitu. Nah, platform itu terdiri dari beberapa sistem gitu. Jadi di situ kamu bisa membreakdown-nya gitu. Jadi kayak semua sistem akuisisi apa, sistem kerjanya gimana, sistem pembayarannya gimana, sistem pokoknya dibagi-bagi gitu. Jadi biar tidak dalam satu bahasan penuh gitu. Jadi biar terbreakdown dengan baik, biar pembacanya biar terkotak-kotakan dengan baik gitu. Kemudian ngasih yang namanya skema ataupun model. Di sini aku seringkali menekankan kepada orang-orang yang mungkin menerima sharing aku gitu, kalau seumpama esai ini tuh nggak cuma tentang menulis gitu. Esai ini juga tentang memodelkan. Seringkali kita tuh perlu banget untuk ngasih model ataupun alur gagasannya gitu loh. Kenapa? Karena seringkali pembaca ini tuh kalau selama cuma membaca tulisan doang, ini kurang paham gitu. Nah, kita ataupun mereka ini tuh perlu yang namanya bentuk visualisasinya biar lebih paham gitu dari apa yang kamu tulis di pembahasan gitu. Jadi biar lebih paham gitu aja. Maksudnya ketika dia baca pembahasan, dia tuh kayak masih agak kurang nyantol gitu loh. Ini dia mau buatnya seperti apa sih gitu. Nah, kalau semua kamu nambahin model, kayak semua gimana sih bentuk bentuk platformmu, bentuk instrumenmu kayak gitu. Jadi dia lebih ke gambar, oh alah kayak gini loh ternyata ide yang digagas oleh penulis kayak gitu. Jadi dia lebih ke gambar aja. Kemudian kasih SWOT sama tab implementasi. Kenapa kita perlu kasih SWOT? SWOT di sini adalah sebagai jalan untuk meyakinkan pembaca kalau semua ide kita ini tuh valid gitu. Ide kita ini tuh banyak kelebihannya gitu loh dibandingkan kekurangannya. Jadi make sure kalau seumpama di bagian SWOT-nya itu banyak S sama O-nya kayak gitu. Jangan sampai banyak B sama T-nya. Jadi kalau semua banyak B sama T-nya kan nggak kegambar kalau semua ide kamu ini tuh bagus, maksudku bagus tanda kutip ya. Bagus yang dia tuh bagus banyak kelebihannya gitu. Dan kalau seumpama SWOT-nya itu kayak sama gitu sama rata, teman-teman bisa menggunakan strategi SO, ST, WO, WT. Mungkin teman-teman udah pada familiar ataupun kalau sama belum familiar, teman-teman bisa searching gitu gimana sih strategi SO, ST, WO, WT gitu. Kemudian perlu juga nambahin tab implementasi. Kenapa kok perlu banget nambahin tab implementasi, terutama bagi esai-esai yang futuristik, karena menurut aku apalah suatu esai ini tuh ditulis seberapapun canggihnya, seberapapun futuristiknya, kalau seumpama nggak bisa diimplementasikan kayak gitu. Jadi
Di sini tuh lebih ke menekankan ke pembaca kalau seumpama ide kita ini tuh bisa kok diimplementasikan dengan beberapa tahap yang kamu jelaskan gitu. Mungkin beberapa tahun kayak 3 tahun ataupun ya 2 tahun ataupun beberapa bulan lagi gitu. Harus melalui beberapa tahap gitu loh untuk merealisasikan ide kamu gitu. Itu penting sih untuk bisa dicantumkan di pembahasan. Kemudian yang terakhir adalah penutup. Penutup ini terdiri dari satu sebenarnya kesimpulan, tapi bisa ditambah dengan saran gitu. Nah, kesimpulan ini tuh yang perlu ditekankan adalah kesimpulan ini harus menjawab tujuan dan harus menyelesaikan permasalahan yang diangkat gitu. Jadi jangan jangan membuat ide baru lagi di kesimpulan gitu. Jadi kesimpulan itu semacam kayak rangkuman sebenarnya kayak lebih menekankan pembaca kalau sebab ide kita ini itu bisa menyelesaikan permasalahan yang ada ya permasalahan yang diangkat di latar belakang sebelumnya kayak gitu. Gitu sih. Mungkin dari sini ada yang kurang dipahamkan gitu ataupun nanti aja ditanyain di Q&A aja ya. Oke. Kalau semua suaraku Nanti di akhir aja. oke, kalau semua suaraku agak gak delay sih, kayak suaraku agak kurang jelas ataupun cepat-cepat, mungkin boleh kalau semua di reminder gitu ya. Oke, selanjutnya Mas. selanjutnya adalah alur menulis esai. Di sini adalah step-step yang aku lakukan gitu selama aku menjalani kompetisi esai, selama aku menjalani apa ya? Aku seringnya tuh bilangnya ini kan karir sebenarnya kayak lebih perjalanan esai aku gitu. Jadi yang pertama adalah finding idea ataupun mencari ide. Jelas kan kalau semua nyari nulis esai itu harus ada ide dulu gitu. Jadi kalau semua nggak ada ide kan kita mau nulis apa? Yang kedua adalah validasi, maksudnya adalah validasi dari ide kita yang udah kita cari sebelumnya tadi. Kemudian yang ketiga adalah membuat kerangka per paragrafnya, baik itu di pendahuluan, pembahasan, dan penutup mungkin kalau mau dibuat kerangka. Yang keempat adalah studi pustaka, maksudnya adalah mencari literatur gitu loh, yang relevan, yang sesuai dengan kerangka kamu ataupun yang sesuai dengan ide kamu gitu. Maksudnya kalau semua kamu ingin membuat suatu ide ini ya kamu cari-cari pustaka ataupun nyari literatur terkait hal tersebut gitu. Dan bisa menambahkan dengan sumber-sumber lain, seumpama kayak kuesioner online gitu yang berupa Google Form dan sebagainya. Yang keenam adalah nulis dan memodelkan. Yang selanjutnya adalah review dan feedback. Yang kedelapan editing. Yang kesembilan adalah submit. Jadi yang pertama adalah finding idea. Di sini aku mau jelasin terkait gimana source ataupun sumber-sumber ide itu didapatkan. Jadi menurut aku ya, menurut aku ada empat hal yang menjadi sumber dari ide itu muncul gitu. Yang pertama adalah keresahan pribadi. Di sini tuh gimana caranya kepekaan kita gitu melihat fenomena-fenomena yang ada di sekitar kita. Mungkin sekarang kita tuh sangat resah dengan yang namanya pandemi itu ini ya masalah kita bersama ya pandemi. Mungkin lebih mengerucut lagi kayak kita resah dengan kuliah online kayak gitu yang ya banyak sekali problemnya, banyak sekali eh ya gitu mungkin teman-teman pada merasakan. Kemudian bisa dari bidang keilmuan kayak gitu. Mungkin kemarin aku kan dari fisika teman-teman dan ada matkul di fisika ini namanya sistem sensor dan aku merasa terchallenge itu untuk mengaplikasikan apa yang aku pelajari di sistem sensor tersebut gitu. Jadi aku nulis nih tentang yang namanya apa ya kemarin itu kayak deteksi COVID gitu loh, dan itu berdasarkan sensor gitu, maksudnya berbasis sensor gitu. Jadi kalau semua teman-teman mungkin dari pertanian, dari teknik mungkin banyak banget ya ininya kayak hal-hal yang bisa dikulik dari apa yang mereka pelajari gitu. Begitupun juga prodi-prodi yang lain gitu. Aku yakin uh, bahkan aku yakin banyak kok apa ya matkul-matkul yang bisa teman-teman manfaatkan, bisa teman-teman gali
yang kemudian diaplikasikan untuk menulis kayak gitu. Jadi nggak usah susah-susah gitu loh untuk sampai bingung banget untuk nyari ide gitu. Sebenarnya di dekat kita juga banyak gitu, terutama apa yang kita pelajari sehari-hari gitu. Kemudian baca artikel ataupun artikel berita gitu di platform-platform yang terpercaya, semacam mungkin kalau aku biasanya pakai CNN, BBC ataupun platform yang lain yang di situ bisa menambah informasi kita terkait masalah-masalah yang sekarang sedang hype gitu mungkin di Indonesia ataupun di dunia gitu ya. Mungkin dari permasalahan tersebut yang kamu baca, kamu tertarik untuk mencoba memberikan solusi gitu. Ataupun kalau seumpama teman-teman ini masih buntu gitu untuk nulis esai, untuk mencari idenya, langkah terakhir adalah ATM. Bukan automatic teller machine, tapi sebuah kronim dari amati, tiru, dan modifikasi. Jadi teman-teman ini memodifikasi ide-ide yang sudah ada sebelumnya, tapi dia harus dikembangkan gitu loh, harus dikembangkan dengan mungkin dengan beberapa perspektif yang baru, dengan mungkin metode terbaru, dengan pandangan baru, dengan bahan-bahan yang baru mungkin kalau semua penelitian ataupun instrumen ataupun bentuk teknologi gitu. Jadi ada hal yang baru gitu dari ide yang udah ada sebelumnya. Jangan sampai ide kita tuh sama plek dengan ide yang udah ada sebelumnya karena itu bisa disebut plagiarism. Kemudian yang kedua, langkah selanjutnya adalah memvalidasi dari ide kita yang udah kita cari. Jadi kita udah cari ide nih. Nah, kita tuh mau memastikan kalau ide kita itu tuh layak untuk kita tulis gitu. Maksudnya kita bisa menulis, kita yakin bisa menulisnya dengan baik dan runtun. Juga kita yakin kalau semua ide kita ini tuh jempol gitu loh, baik banget gitu, kayak bagus banget, oh ide itu sangat cemerlang gitu. Nah, gimana caranya? Menurut aku bisa menggunakan SWOT. Di sini SWOT-nya ya teman-teman ini sendiri gitu. Maksudnya make sure juga kalau sama SWOT-nya ini banyak S sama O-nya kayak gitu. Harus banyak S sama O-nya ya. Kalau semua mangga banyak, mending teman-teman nyari ide yang lain kayak gitu. Ataupun teman-teman bisa tanya mentor, tanya teman-teman kamu, tanya dosen mungkin Bapak Ibu dosen yang aku yakin Bapak Ibu dosen itu sangat berkenan gitu untuk kita tanyai kalau semua kita ya konsultasi gitu loh, konsultasi untuk nulis esai. Menurut aku dosen-dosen di UGM ataupun di kampus-kampus di Indonesia menurut aku mereka sangat-sangat welcome untuk kita tanyai gitu. Kemudian kalau sama enggak nih sama apa enggak sama sih sama bisa juga dengan mencari keberadaan ide kita itu di jurnal ataupun di web. Jadi itu seringkali kita udah nemuin ide nih, udah kayak siang dan malam nyari ide ini, udah matang-matang nyari ide ini, tapi ternyata tuh udah ada di web. Maksudnya udah ada orang yang mencari ataupun menulis ataupun mengembangkan ide itu gitu. Jadi kan agak kesel ya. Nah, gimana caranya biar kita tetap bisa tetap nulis gitu ya, kita bisa menggunakan ATM gitu, kita memodifikasi dari ide yang udah ada tersebut. Nah, selanjutnya setelah kita itu udah memvalidasi idenya, kita bisa membuat kerangka gagasannya, baik itu kerangka di penulisannya ataupun kerangka di model ataupun alur gagasan. Di sini penting banget, kenapa kok kita perlu membuat kerangka gagasan? Karena ini tuh biar membimbing, mengguide kita untuk nulis dengan runtun gitu loh. Maksudnya dari paragraf 1 ke paragraf 2 ini tuh keren, runtun dan tidak loncat gitu pembahasannya. Kayak ketika kita membaca itu tuh smooth pergerakannya, perpindahan kalimatnya, perpindahan paragrafnya. Dan alangkah lebih baiknya, ataupun menurut aku ini wajib sih kalau seumpama ketika kita nulis, terutama di pendahuluan, ini tuh ditulis dari hal yang umum, kemudian mengkerucut ke yang khusus gitu, terutama mengkerucut ke ide yang ingin kamu gagas itu apa, itu sih. Kemudian buat kerangka dari model kita mau buat gimana sih, mungkin aplikasi kita mau buat gimana sih, mungkin instrumen ataupun teknologi kita gitu. Jadi
kita harus kayak buat kerangka gitu loh, nggak ngedadak langsung membuat, nggak ngedadak langsung nulis kayak gitu. Karena kalau semua langsung nulis, ini tuh bakal banyak miss-nya. Bakalan ntar kayak bisa aja dari paragraf satu ke paragraf 2 itu kayak nggak nyambung, kayak dari bahas ini kok tiba-tiba bahas ini gitu sih. Jadi penting banget kalau semua penting banget untuk membuat kerangka gagasan. Sebenarnya aku pengen main ini sih, tapi kayaknya tadi nggak banyak yang respon terkait yang ketika tanya gitu. Jadi mungkin aku skip gitu ya. Mungkin teman-teman nanti coba di matching sendiri gitu. Kalau di sini tuh enaknya, maksudnya ini kan, sorry, ini itu adalah list kerangka, list poin-poin di latar belakang gitu. Nah, dari ketujuh poin ini, gimana urutannya yang benar gitu, dari hal yang umum ke hal yang khusus. Nah, mungkin teman-teman ntar bisa matching sendiri ya, matching pribadi, matching mandiri, sorry, matching mandiri gitu. Nah, setelah kita udah nyari, udah buat kerangka gagasannya, udah buat kerangka gagasannya, udah punya idenya, udah valid juga, kita nyari yang namanya pustaka-pustakanya gitu. Jadi dan pusakanya ini tuh menurut aku, ataupun ini tips dari aku, ini minimal ada satu citasi di tiap paragrafnya. Kenapa kok perlu ada satu citasi? Menurut aku ini adalah konsekuensi dari ilmiah, dari kata ilmiah gitu, dari esai, kan esai ilmiah. Jadi itu ada konsekuensi di bagian ilmiahnya. Ini adalah kita memberikan minimal satu citasi di tiap paragrafnya, biar valid gitu, biar apa yang kita tulis itu bukan bukan dari pemikiran kita doang. Jadi itu ada pemikiran ahli di dalamnya. Gitu sih. Dan gunakan sumber pustaka yang terbaru kalau semua ada, kayak kalau semua biasanya tuh 5 tahun terakhir, kayak semua sekarang kan tahun 2021. Nah, bisa menggunakan jurnal-jurnal ataupun sumber-sumber pusaka yang maksimal itu 2016 ya, 2016. Nah, kemudian untuk kemasitasinya bisa mengikuti aturan buku panduan yang ditulis ataupun yang disusun oleh kompetisinya, oleh panitia kompetisi. Sebenarnya kan banyak banget nih format citasi kayak style gitu kan, ada kayak APA style, ada Harvard dan sebagainya, dan hal dan sebagainya. Tapi teman-teman jangan khawatir, kita bisa menggunakan Mendeley sih untuk membuat citasi. Jadi easy-busy lah, nggak usah repot untuk untuk sibuk untuk ngatur formatasinya gitu. Dan bisa menggunakan juga data pendukung seperti Google Form untuk mendukung esai kita. Maksudnya gini, jadi seringkali kan kita membuat aplikasi nih. Jadi kita ini butuh responden dari teman-teman kita, dari masyarakat terkait ide kita tentang aplikasi kita. Maksudnya berapa sih orang yang bakal mendukung aplikasi kita gitu. Itu menurut aku perlu untuk dicantumkan di esai gitu, biar menambah keyakinan dari pembaca gitu kalau sama ide kita ataupun aplikasi kita ataupun platform yang kita gagas ini banyak yang mendukung gitu loh. Banyak didukung, banyak disetujui, dan nantinya ketika semua diimplementasikan bakal banyak yang menggunakan bakal banyak yang mendapatkan manfaatnya gitu. Kemudian ketika udah punya banyak bekal tadi, udah buat kerangkanya, udah nyari sumber pusakanya, pokoknya udah valid juga idenya, lanjut dengan menulis gitu. Ini hal yang sangat sulit sih, yang seringkali menjadi tantangan bagi beberapa orang. Kayak meluangkan waktu untuk menulis gitu setiap harinya. Menurut aku pun juga tidak istiqomah gitu ya. Maksudnya kayak tiap hari nulis 1 sampai 2 jam gitu. Enggak sih, tapi menurut aku ini mungkin bisa dibiasakan ataupun bisa dicoba gitu oleh teman-teman, mencoba untuk menulis meluangkan waktu untuk menulis 1 sampai 2 jam gitu sehari. 1 sampai 2 jam sehari itu kan kecil gitu ya dibanding per 24 jam teman-teman kayak gitu. Dibandingkan kalau sama teman-teman ini melakukan hal-hal yang kurang produktif seperti mungkin main sosmed gitu ataupun hal-hal yang kurang produktif yang lain gitu. Dan nulis esai ini kan tinggal mengembangkan dari
apa yang udah kita buat di kerangka gitu. Udah kita cuma tinggal mengembangkan gitu. Oh, di paragraf satu tuh poinnya ini. Oh, aku mau nulis ini, dan itu bisa bisa bersumber ataupun bisa tinggal mengembangkan ataupun semacam aku bingung jelasinnya. Kan kita udah punya sumber pusaka nih. Nah, itu bisa kita masukkan gitu ke paragraf kita dengan tetap mensitasinya. Gitu sih. Kemudian jangan lupa juga untuk membuat model gagasannya, membuat alur gagasannya gitu yang dalam bentuk atraktif. Jadi nulis esai ini tuh juga ada konsekuensi juga untuk mendesain gitu. Jadi teman-teman mungkin perlu nih untuk memiliki skill desain. Baik itu menggunakan aplikasi-aplikasi yang ya mungkin Corel Draw, kayak AI ataupun aplikasi-aplikasi desain lainnya yang teman-teman kuasai gitu. Gak harus advance, gak harus mahir banget, tapi at least enak dipandang lah desainnya. Selanjutnya adalah review sama editing. Di sini ketika teman-teman udah nulis full, udah nulis sampai bab penutup. Nah, di sini teman-teman mereviewnya gitu dari awal sampai akhir gitu. Apakah paragrafnya ini tuh koheren, apakah pembahasannya itu tuh uh, kayak smooth gitu permintaan kalimatnya, apakah yang lain gitu. Kemudian hmm, kemudian bisa cek koherensinya, cek koherensinya, kemudian cek formatnya. Kalau selama si panitia kompetisi ini memberikan format tertentu, kemudian cek plagiarisme. Ini penting juga untuk cek plagiarisme biar esai kita ini tuh no plagiarism gitu. Maksudnya tidak plagiat sih. Pun ketika kita udah nge-review sendiri, kita bisa meminta review, meminta feedback kepada mentor, kepada teman, kepada dosen gitu. Jadi dari feedback feedback dari teman ataupun mentor tersebut bakalan tahu gitu, bakalan tahu kesalahan-kesalahan kita tuh di mana, kemudian kita editing menjadi yang lebih baik lagi, minim typo. Nah, ini minim typo, kemudian pokoknya udah bener-bener sempurna lah untuk disubmit ke kompetisi kalau sama mau kompetisi. Lanjut, kemudian ini ada beberapa tips dan trik dari aku untuk nulis esai, terutama esai ilmiah kompetisi gitu. Di sini adalah membuat judul yang detail sekaligus. Kenapa kok kita perlu membuat judul yang detail sekaligus? Karena judul ini adalah branding di awal gitu. Jadi kalau semua judul kita ini udah baik, maksudnya brandingnya udah baik, bisa membuat pembaca ini tuh tertarik untuk membaca isi esai kita, itu bakalan bagus banget ya gitu. Kan ini, coba bandingkan kalau seumpama judul kita tuh cuma peran mahasiswa dalam pandemi COVID-19. Itu masih umum banget kan, kayak apa peran kita tuh dalam bentuk apa gitu loh. Jadi si pembaca pun juga masih kayak ini apa sih, kayak masih belum tergambar gitu. Nah, kalau seumpama teman-teman ini buat judul yang detail, kayak seumpama kita itu mungkin peran mahasiswanya dalam bentuk platform gitu ya. Mungkin kayak platform A sebagai peran mahasiswa di era sebagai peran mahasiswa dalam rangka mengurangi dampak negatif dari pandemi COVID-19, mungkin seperti. Jadi kayak lebih detail tuh lebih bagus gitu, tapi harus tetap mematuhi kaidahnya gitu. Mungkin si panitia ini ngasih maksimal kata untuk judul itu 20 kata. Jadi ya harus tetap mematuhi kaidah itu, jangan sampai kelebihan 20 kata. Kemudian menggunakan satu selasi di minimal satu paragrafnya, kemudian membuat model dan alur gagasannya, dan membuat SWOT-nya. Ini penting karena biar menunjukkan kalau seumpama ide kita ini relevan, ide kita ini valid, ide kita ini banyak strength-nya, banyak opportunity-nya. Kemudian kita buat implementasinya, maksudnya buat tahap implementasinya biar tergambar kalau seumpama ide kita itu achievable, ide kita itu bisa diimplementasikan di masa depan gitu. Kemudian ini yang terakhir mungkin ya kayaknya, kalau saya nggak salah, di sini adalah
tetap tulis yang namanya pendahuluan, pembahasan, dan penutup. Maksudnya kayak label gitu loh, label pendahuluan, pembahasan, penutup. Kenapa kita perlu tetap menulisnya? Karena seringkali kita ini masih agak kesusahan untuk mengkotak-kotakkan tulisan kita, apakah ini masuk pendahuluan, apakah masuk pembahasan. Nah, kalau seumpama kita tidak menuliskan label tersebut, si pembaca ini mungkin agak susah juga untuk mengetahui ini aku baca paragraf ini tuh udah masuk pembahasan belum sih, apakah masih pendahuluan gitu. Meskipun si panitia ini tuh ini kayak semacam tidak perlu mencantumkan pendahuluan, pembahasan, dan penutup. Kan tidak perlu, tapi bukan tidak boleh gitu. Maksudnya itu tuh masih opsional gitu. Kita tetap boleh untuk mencantumkan ketiga label tersebut karena itu bakal membantu kita untuk mengkotak-kotakkan tulisan kita dan mengkotak-kotakkan pikiran dari pembacanya ketika membaca esai kita. Oh, masih ada ternyata. Sorry. Jadi ini baca sampai bosan maksudnya adalah kita harus mereview gitu lah, mereview esai kita sebelum submit, harus bener-bener udah koheren, udah no plagiarism, udah memenuhi kaidah kalimat lengkap. Nah, ini kalimat lengkap ini perlu banget digarisbawahi. Kalimat lengkap itu terdiri dari subjek sampai predikat, itu perlu banget digarisbawahi ya, karena aku ketika nge-feedback itu seringkali kayak teman-teman tuh miss dia tuh belum lengkap, belum ada predikatnya tapi kok udah titik aja gitu. Jadi itu perlu untuk teman-teman review lagi, teman-teman baca-baca lagi sebelum submit ke panitia, ke kompetisi gitu. Kemudian selalu update berita. Ini kenapa kita harus selalu update, untuk ini sih lebih aware aja, biar kita lebih peka, biar kita lebih punya wawasan terkait permasalahan-permasalahan yang ada sekarang yang nantinya bisa menjadi sumber-sumber ide kita gitu. Oke, ini yang paling terakhir, sorry. Ini yang paling terakhir di sini apa sih perbedaannya dari esai yang juara sama esai yang biasa-biasa aja, mungkin yang belum juara gitu ya. Baik esai juara ataupun esai biasa, di situ tuh mereka udah sesuai tema. Aku yakin mereka yang submit di kompetisi-kompetisi itu udah pada aware terkait tema ataupun judul ataupun ide yang mereka gagas ini udah sesuai tema gitu loh. Aku yakin itu hal basic yang udah dipenuhi oleh teman-teman yang mau submit esainya. Nah, perbedaannya adalah seringkali esai yang biasa-biasa aja ini tuh kurang aktual, maksudnya tidak membahas suatu hal yang terkini di masyarakat, sedangkan untuk esai juara dia tuh membahas suatu hal yang terkini gitu di masyarakat. Jadi lebih kayak ini tuh sangat dibutuhkan gitu loh sekarang gitu, dibandingkan kalau semua teman-teman ini tuh membuat ataupun menggagas suatu ide yang ini tuh merupakan solusi dari permasalahan yang udah solusi dari permasalahan yang terjadi tahun-tahun sebelumnya gitu loh, yang sekarang tuh udah mulai selesai ataupun mulai mulai maksudnya udah terselesaikan gitu permasalahannya. Selanjutnya idenya, esai juara ini tuh sering kali idenya tuh kayak wah gitu, cemerlang, idenya unik, sistematis, kreatif dan gitu. Sedangkan untuk esai yang biasa-biasa aja mungkin dia ini idenya tuh kayak nanggung gitu loh, kayak mungkin ada hal yang kurang gitu. Dan itu bisa teman-teman akali ataupun bisa teman-teman gali lagi dengan cara minta feedback kepada mentor, kepada dosen, kepada teman kita gitu. Bentuk argumentasinya biasanya si Esa Juara itu dia bisa menyampaikan ide dengan baik gitu. Dia tuh bisa mensintesis kalimat dengan baik, bisa mencomot data dengan baik. Kemudian dia tuh runtut penulisannya. Yang tadi kita bisa mengakalinya dengan membuat kerangka gagasan gitu. Jadi ketika pembaca ketika membaca tulisan kita itu ini loh kayak smooth, enak dibaca, kemudian
nggak bertele-tele, dan selanjutnya adalah bisa memberikan kesan yang baik kepada pembaca. Nah, yang terakhir adalah tentang penulisannya. Aku baru menyadari kalau semua esai juara sama esai biasa ini tuh eh, berbeda banget gitu, terutama dengan penulisannya. Karena kemarin aku nge-feedback esai-esai ini tuh banyak sekali yang masih eh agak apa ya, struggling, kayak masih banyak miss di bagian penulisannya, kayak dia tuh masih banyak kalimat yang belum lengkap, banyak yang harusnya nggak pakai koma tapi dia pakai koma, yang harusnya dia tuh ya harusnya dia itu koma tapi dia udah titik, yang banyak menggunakan kalimat-kalimat ataupun bahasa-bahasa yang kurang baku, kemudian juga banyak typonya dan gitu. Jadi esai juara ini tuh dia tuh udah bagus semuanya, udah nggak ada typo, udah koheren, udah baku kalimatnya, udah bener-bener bagus lah gitu. Udah mungkin ada gitu ya typo satu dua tiga satu dua gitu, tapi nggak banyak gitu. Sedangkan untuk esai yang biasa-biasa aja itu seringkali banyak typonya. Tuh, jadi teman-teman make sure kalau sama sebelum submit ini tuh bener-bener gak ada typo ya, udah bener-bener gak ada typo, udah bener-bener dibaca dengan baik, bener-bener bahasanya juga baku, kemudian kayak semua ini mempengaruhi sama mengaruhi, kan itu hal yang mungkin kita udah pada aware ya, udah pada familiar banget ya, tapi itu masih aja ada yang menggunakan mempengaruhi gitu. Sedangkan kita tahu kalau semuanya benar itu memengaruhi ya gitu. Itu sih, itu hal-hal basic yang seringkali kita tuh miss, terlewatkan. Menurut aku ini nggak perlu dijelasin sih, tapi ya mungkin lanjut aja. Oke, udah selesai. Eh, Terima kasih udah nyimak materi dari aku. Semoga bermanfaat ya. Mungkin kalau semua tadi kurang jelas dari pembahasan aku, boleh banget kita lanjutkan di sesi Q&A gitu. Oke, terima kasih. Back to moderator. Siap, makasih banyak Mas Izul. Wah, tadi ini keren banget presentasinya tadi. Aku paling suka yang bagian tadi ini sih apa yang bedanya esai yang juara sama esai yang biasa-biasa aja. Nah, aku dulu pernah punya temen di SMA, dia itu wah top lah, kayak topiknya top, terus penulisannya top, citasinya top. Cuma sayangnya dia tuh temanya agak nggak sesuai, agak agak menyeleweng dari tema utamanya gitu. Temanku Ah, dia. Nah, jadi dia tuh nggak juara jelas sih karena topiknya beda, tapi dapat semacam best apa gitu ya? gimana ya? Kayak dia nggak best, tapi kayak dapat pujian Ah, personal dari Juina gitu kalau esainya bagus. Cuma sayangnya topiknya beda banget gitu. Jadi nah benar. tema Jadi ah, that's why kita bener-bener perlu memastikan gitu kan kalau semua tema ataupun ide kita tulis, kita sampaikan ini tuh sesuai dengan temanya gitu, nggak menyeleweng. Seringkali kalau sama kita tuh nggak sesuai, itu bakalan di backlist ataupun nggak dimasukkan ke penilaian gitu sih. ya mas, ya ya. Ya, mas, ya ya. Oke teman-teman, karena sekarang udah habis jam 11, mungkin bagi teman-teman yang punya pertanyaan, punya saran, punya kritik, boleh banget untuk Boleh banget. uh, raise hand atau ngomong di chat. Silahkan. Bisa on mic, kalau misalnya mic-nya bermasalah, bisa lewat chat, nggak masalah. Silahkan, ini ada dari Kak siapa ini? Kak Ahmad. Mungkin bisa on mic atau lewat chat. Iya Kak, mungkin Oke, saya sip. on mic aja Silahkan. ya Kak. Silahkan. Nah, boleh. Ya, sebelumnya sudah jelas Kak suaranya. Udah. Oke, sebenarnya terima kasih banget Kak Izul ya tuh Kak, karena udah nyampe materinya dengan begitu komprehensif, mulai dari yang awal sampai beda ini yang juara sama yang biasa-biasa. Udah keren banget Kak. Ya, jadi mungkin aku bertanyanya mungkin bukan ke isi dari materi tadi karena mungkin pemahaman kita bisa beda-beda gitu. Tapi aku pengen tanya Kak, kalau ini kan isai buat academic writing atau kompetisi gitu. Nah, misal isai di beasiswa atau isai di daftar intern, itu hal-hal apa sih Kak yang mungkin perlu jadi highlight utama kita gitu loh, selain di academic writing ini? Mungkin itu sih Kak. Oke. Aku langsung jawab aja ya. Jadi mungkin aku bisa menjawabnya kayak esai beasiswa ya. Soalnya aku kemarin waktu daftar beasiswa Tanto Foundation itu ada semacam esainya gitu. Jadi apa sih yang
mungkin kalau sama strukturnya itu hampir sama, ada pendahuluan, pembahasan, penutup. Tapi apa sih hal yang perlu di-highlight di esai semacam beasiswa gitu adalah teman-teman ini sih meng-highlight kayak semacam riset dulu si beasiswanya ini tuh mencari orang-orang yang seperti apa. Kayak mereka itu apa sih misi mereka, apa sih visi mereka, mereka tuh programnya seperti apa, kemudian apa sih yang mereka harapkan, apa sih produk yang mereka ingin harapkan gitu dari para awardee-awardee-nya. Nah, setelah itu kita coba yakinkan mereka dengan tulisan kita yang kita elaborasikan dengan keunggulan-keunggulan kita. Maksudnya dari gini. Jadi sama si awardee-nya ini tuh kan sama ini ya, sama TF Tarunta Foundation. Tarunta Foundation tuh dia tuh pengen para mahasiswa ini tuh punya leadership yang baik gitu. Jadi di esai kemarin aku tuh meng-highlight pengalaman leadership aku kayak seumpama di bagian organisasi, di bagian bakti sosial ataupun kegiatan-kegiatan yang bersifat leadership gitu. Jadi biar kegambar juga kalau seumpama oh ternyata si kandidat ini tuh memenuhi ekspektasi kita, memenuhi kriteria kita gitu. Jadi itu sih hal yang paling penting untuk di-highlight di bagian pembahasan esai semacam beasiswa gitu. Tahu apa yang mereka cari, yang kemudian kita elaborasikan dan apa yang kita udah miliki. Gitu. Oke, nah untuk mungkin follow up question ya Kak dari boleh. Jadi kan kita tahu apa yang mereka cari gitu ya, apa yang mereka inginkan gitu. Nah, sebenarnya gimana sih Kak kalau menspesifikkan agar kita tahu gitu kalau mereka itu mencari leadership ataukah kita baca dari let's say website-nya atau kita melihat dari alumni-alumninya. Iya, gitu sih. Benar. Itu kamu udah tahu sih. Jadi itu kamu udah tahu kalau semua kita tuh bisa merisetnya dengan kita bisa menggali di webnya kayak di sosmednya gitu. Mereka ini mencari ataupun alumni mereka tuh seperti apa sih gitu. Dan aku yakin tuh ini sih kayak mereka tuh mencantumkan visi misi mereka di website ataupun di sosmed mereka gitu. Jadi mungkin bisa dipertimbangkan atau bisa dilihat lagi gitu terkait visi dan misi mereka. Oke. Mungkin itu sih Kak, cukup dari aku Kak, masih banget penjelasannya. Sukses terus ya Kak Izu. So, kamu juga ya. Ya, thank you banget. Buat moderator aku kembaliin lagi. Oke, makasih Kak Ahmad. Sekarang ada pertanyaan dari Kak Diah Pitaloka. Bisa on Kak Diah Pitaloka? Iya, sebelumnya saya minta maaf nggak bisa on cam ya Kak ya. Terima kasih kesempatan bertanyanya Kak. Saya ingin bertanya mengenai yang tadi Kakak sarankan lebih baik buat label pendahuluan, pembahasan, dan penutup. Nah itu apakah artinya kita bikin subheading yang memang benar-benar kita pisahin gitu ya Kak ya? Terus soalnya dia memang kayak baru tahu juga kalau misalnya kita esai itu boleh dipisahin kayak gitu. Terus yang pertanyaan kedua dia itu berkenaan tentang proses kreatifnya nih Kak. Kakak gimana sih proses kreatifnya tuh kayak sempat berhenti nggak kayak misalnya ada ngerasa buntu dan kalau ngerasa kayak gitu apa sih yang Kakak lakukan Kak? Makasih. Oke. Izin menjawab ya dan semoga jawabanku bisa menjawab apa yang kamu tanyakan tadi. Masalah ini label gitu ya. Tadi gimana pertanyaannya? Label ya dibuat kayak semacam dibuat itu kayak semua pendahuluan latar belakang gitu dibuat kayak gitu sih. Aku sering kalinya buat esai seperti itu. Kayak ada bagian-bagiannya gitu lah, ada bab, mungkin bukan bab sih, lebih ke kayak pendahuluan dan latar belakang, terus tujuan, terus setelah itu pembahasan, penutup. Udah. Jadi ada labelnya. Menurut aku itu perlu sih dikasih gitu biar juga mengkotak-kotakkan tulisan kita itu. Kayak hampir semua esaiku kayak gitu deh. Semua aku kasih label-label gitu. Kecuali esai beasiswa ya. Kalau esai beasiswa aku bener-bener full tulisan gitu. Gitu sih. Nah, kalau semua proses kreatifnya sebenarnya aku juga nggak bisa bilang kalau aku kreatif juga. Gini. Aku pernah nih buntu itu pada awal tahun 2020 kemarin. Itu buntu udah udah submit banyak esai tapi itu kayak masih belum masuk top 15, top 10 gitu, belum masuk gitu. Kayak aduh, ini kayak ada hal yang kurang nih, apa gitu kayak. Jadi itu kayak sering baca-baca lagi ataupun ini sering baca-baca, sering ngepoin apa sih kayak
akun lomba gitu loh, akun lomba yang dia tuh kayak ngasih judul-judul esai para juaranya. Kalau semua mereka mencantumkan ya gitu. Jadi tuh kayak tahu, oh esai juara itu tuh kayak mereka yang ngebahas tentang ini, walaupun cuma judulnya doang, tapi menurut aku itu bakal kegambar sih. Oh esai juara tuh mereka yang membahas tentang ini loh, yang sekarang lagi trending juga. Kemudian dia membahas mereka menggunakan metode ini kayak gitu. Jadi itu sih yang aku lakukan kayak gitu. Selain juga baca-baca artikel kayak gitu. Kemudian juga minta feedback atau minta minta pendapat gitu ke teman-teman aku, ke dosen ataupun ke mentor aku. Makasih banyak ya, Kak. Sukses terus, Kak. Oke, semoga menjawab ya dia. Iya, Sukses makasih, untuk Kak. kamu juga. Oke, makasih banyak dia atas pertanyaannya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Cindy Agustina. Ini ada di chat, Mas. Hmm. Dalam esai itu apakah kita harus sesuatu yang baru atau boleh nggak sih kalau kita pengembangkan dengan kalimat kita sendiri gitu? Silakan, Oke, Mas. menurut aku ini tidak boleh ya untuk apa namanya menulis apa yang sudah ada tapi dengan kalimat yang baru gitu, yang itu lebih ke parafrase kalau gitu, bukan ya itu lebih ke parafrase dan itu nggak boleh sih. Kita tuh harus ada tetap membuat apa ya, membuat hal yang baru gitu, nggak boleh. Itu namanya menyadur kalau kataku ya, kayak kita cuma buat resume lah istilahnya ya gak sih. Aku kayak semoga semoga bener ya, jadi tuh semacam kayak cuma menyadur dari jurnal yang kemudian kita kemas dengan bahasa kita gitu. Itu menurut aku nggak boleh sih. Kamu boleh kok kalau sumama ini dari mungkin dari ide yang sudah ada itu kamu kembangkan, dimodifikasi gitu. Nah itu baru boleh. Nggak boleh kalau sumama bener-bener plot idenya itu kemudian kita tulis, kita cuma parafrase doang. Nah itu nggak boleh. Semoga menjawab ya Cindy. Apakah ada tambahan dari Mas Cindy? Oh ini ada pertanyaan yang paling sih. Oke. Mungkin dari Kak Fatia bisa langsung on mic jika ingin bertanya. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Saya Fatia mau tanya tentang ini sih Kak, tentang meminta feedback dari mentor, teman atau dosen. Itu kan jadi saya sebelumnya sering bikin tulisan tapi bukan tulisan esai, itu minta feedback ke teman gitu kan. Tapi seringkali malah jatuhnya tuh malah bingung gitu loh Kak, karena nggak ngasih feedbacknya tuh kurang mungkin subjektif atau nggak begitu runut gitu, kenapa ini begini gitu. Nah, aku mau tanya, kalau minta feedback nih kita lebih baik minta apa aja sih Kak, feedbacknya tuh tentang apa aja, terus juga mungkin ada kasarnya tuh kriteria untuk siapa yang diminta feedback tuh gimana sih Kak, biar biar nggak bingung dan feedback yang diberikan pun bukan tidak terpercaya gitu loh Kak, kasarnya tuh terpercaya gitu. Terima kasih Kak. Oke, jadi apa yang di feedback itu kalau aku biasanya aku memfeedback penulisannya. Ini kalau SLM ya, seringnya aku nge-feedback cara dia menulis, kayak gimana caranya dia buat kerangkanya, kayak seumpama apakah dia tuh udah buat kerangkanya baik, apakah struktur, maksudnya apakah poin-poin per paragraf itu runut, kemudian kayak seumpama apakah udah minim typo, apakah udah bener-bener kaidah kalimat lengkapnya dipenuhi gitu. Itu yang pertama. Kemudian aku nge-feedback juga tentang idenya gitu. Apakah idenya itu masih perlu dikembangkan lagi gitu? Apa sih yang masih kurang ya gitu, yang bisa ditambahin lagi? Itu sih biasanya aku kalau nge-feedback. Nah, kalau seumpama tadi kriteria untuk orang yang kita minta feedback, biasanya apa ya? Aku bingung. Mungkin orang-orang yang kita udah percayai kayak gitu. Lebih kayak mungkin kalau minta feedback, oh, gini, mungkin yang udah punya, yang kamu percaya dan kamu yakin kalau dia tuh udah punya skill di bidang itu gitu loh.
kan kamu nggak bakal minta feedback ke orang yang mungkin ecek ya, sorry ya, dalam tanda kutip, kayak dia tuh kayak kamu minta feedback ke orang-orang yang mungkin teman-temanmu nongkrong, nggak mungkin dong. Maksudnya kamu minta feedback ke orang-orang yang mungkin dia tuh udah punya pengalaman di bidang nulis itu, kayak gitu. Itu sih. Terus apa lagi ya? Iya, itu sih jatuhnya seringnya gitu. Oke, Kak. Tadi tuh aku ada pertanyaan lagi, tapi lupa, mungkin nanti aku sampaikan lagi. Oke, Makasih, Kak. oke, oke. Oke, semoga menjawab ya. Kalau sama belum menjawab, boleh kalau di-cross-check lagi. Oke, makasih banyak Fatia atas pertanyaannya. Mungkin ada pertanyaan lagi dari Sini Agustina, ada satu pertanyaan lagi di chat ya Mas. Hmm. Apa sih tips supaya kita tetap konsisten sama satu ide gitu? Karena pengalamannya kan kayak jadi susah fokus itu Mas. Jadi kadang-kadang dapat ide baru lagi terus pengen ngubah lagi dan kayak gitu terus. Jadi progresnya Oke. kan jadi kayak ganti-ganti ide terus sama ini tanya tentang bikin judul yang baik dan menarik itu gimana ya Mas? Itu Oke. aja Mas. Oke, jadi ada dua pertanyaannya di sini. Di sini tuh problemnya adalah dia tuh masih belum konsisten di bagian idenya. Kemudian dia tuh kayak masih pengen ini, kayak ngerasa pengen ngerubah idenya gitu kan sih. Ya kayak ya jadi kayak lebih dia tuh masih berkutat di bagian ide gitu. Jadi masih problem di ide, kemudian dia tuh nggak segera menulis gitu. Jadi menurut aku hal yang perlu dilakukan adalah membuat SWOT, membuat validasi gitu loh. Jadi make sure kalau semua ide kamu ini tuh banyak kelebihannya, banyak opportunity-nya gitu. Ataupun kamu yakin dulu gitu loh, yakin bisa nulis kayak gitu. Ya, menurut aku kamu ini susah fokus, kamu ngerasa pengen ngerubah itu ketika kamu tuh ini kayak gak yakin gitu loh dengan ide kamu gitu. Jadi gimana cara biar yakin? Ya kita buat SWOT-nya, kita validasi gitu, kita validasi ke mungkin ke dosen kita, ke mentor-mentor kita, ke teman-temanmu, ataupun kalau seumpama kamu boleh minta pertimbangan ke dosen gitu, kalau semua pengen ditambahin gimana biar lebih bagus gitu idenya, gitu sih. Nah, kalau semua untuk judul, biasanya aku buatnya, bentar, aku mau nyari gitu. Bentar ya, tunggu bentar. Kok ini sih? Aku taruh mana? Bentar. Biasanya aku buatnya gini, detail sih, sedetail-detail mungkin. Bentar, cari. Oke, gini. Jadi kemarin waktu aku bulan Agustus kemarin, aku buat esai. Esainya itu ini sih. Ini boleh aku share screen aja ya. Biar baca. Agak panjang sih. Udah muncul belum? Nah, gini. Itu bener-bener ini sih, bener-bener detail gitu. Jadi apa produk kita namanya, dan itu apa maksudnya apa label produk kita itu apa gitu. Ini rancangan deteksi cepat COVID-19 dan apa metodenya ini. Kemudian apa yang ingin kita raih gitu, apa yang ingin kita ideal, apa sih kayak apa tujuan kita gitu. Di sini aku ngomongin kalau sebagai upaya percepatan penanganan COVID-19 dan mendukung pelaksanaan SDGs kayak gitu sih. Jadi agak detail gitu biar juga membuat branding yang baik gitu loh. Jadi nggak cuma mungkin ya kalau cuma beberapa S itu gini, cuma gini doang. Detok rancangan deteksi cepat COVID-19, udah gitu doang. Itu tuh nggak memberikan branding yang baik, nggak memberikan branding yang bagus gitu untuk sebuah esai. Menurut aku boleh kalau semua dikasih kayak detail-detailnya, gimana metodenya, kemudian apa yang kita capai kayak gitu. Dan itu relate juga dengan tema gitu. Ini tuh temanya adalah SDGs. Jadi tuh aku memang highlight kalau semua ide aku ini tuh sesuai gitu loh sama tema yang dikasih oleh panitia gitu. Semoga menjawab Oke, ya. Kalau ya. Menarik sekali Mas. Ini sampai 30 kata ya Mas di judulnya. Aku itu. iya, itu karena tidak ada ketentuan gitu harus berapa kata gitu sih. Jadi aku buat sedetail mungkin yang bisa membuat branding yang bagus gitu. Dan itu juga is okay. Salah itu juara gitu.
Aku soalnya kadang-kadang dibatasi sampai 14 kata Mas maksimal. Oh iya, mungkin ada ya Jadi, beberapa yang ini. oke, makasih banyak Kak Cindy atas pertanyaannya. Sekarang ada pertanyaan lain dari Kak Angkringan Pelumpang. Oke. Oke, namanya Namanya Sorry. Maaf Kak, ini Oke. pakai yang lain. Aduh. Silakan. it's okay. Bisa tanya. Iya, sebelumnya kenalin nama aku Roro dan aku bukan dari UGM, aku dari UI. Ya, aku mau nanya. Wow. Ini ngelanjutin dari Kak Fatia sebelumnya. Menurut Kak Izul, seberapa penting sih punya mentor, sahabat, atau dosen untuk bisa nulis esai gitu. Terus kalau misalnya gitu, sampai sekarang, misalnya aku belum punya gitu, terus apa sih yang bisa aku tingkatin walaupun aku sendirian gitu istilahnya. Gitu, Kak. Oke, kayaknya kamu juga udah tahu jawabannya sih. Penting. Penting. Itu tuh penting sih untuk soalnya mungkin seringkali kita tuh kayak apa ya? Kita tuh udah nge-review sendiri, tapi kayak ada yang kurang gitu. Aku juga nge-review sendiri esai aku, tapi aku tetap minta teman aku untuk nge-review gitu. Mungkin nge-review tipenya ataupun nge-review ini tuh apa ya? Kalimatnya tuh mudah dipahami atau enggak. Mungkin menurut aku itu mudah dipahami, tapi menurut dia ini tuh belum bisa dipahami dengan baik kayak gitu. Nah, itu pentingnya kita punya teman, punya mentor gitu yang bisa tanyain. Nah, kalau kamu belum punya mentor atau belum punya teman, apa ya? Menurut aku cari. Kamu coba cari deh, cari teman-teman kamu gitu, mungkin teman-teman yang seperjuangan gitu di bidang esai, ataupun kayak ini sih kemarin kan eh, mungkin kalau kamu, aku boleh ini gak sih, boleh iklan. Jadi tuh kemarin tuh ada sesi di SCI Stand Indonesia. Nah, itu ada sesi yang mana kita tuh bisa minta review ke pematerinya gitu. Nah, di situ kamu bisa manfaatkan momen tersebut untuk minta review atau minta feedback. Itu sih. Mungkin bisa memanfaatkan forum-forum gretongan kayak gitu sih. Dan itu juga gretong BTW. Gitu. Tapi itu penting sih. Jadi kamu menurut aku perlu untuk punya mentor atau punya teman ya. At least teman sih, teman yang kamu percaya, kamu benar-benar yakin kalau dia tuh benar-benar berkapabilitas gitu loh untuk kamu tanyain atau kamu tanya atau minta review. Berarti sulit untuk berjuang sendiri ya, Mas. Ya, tapi iya sih agak sulit, tapi sebenarnya bisa aja gitu. Tapi mungkin kamu bakalan tidak sebagus kalau semua kamu bakalan nggak sebagus kalau semua kamu minta review ke temen gitu. Oke, makasih banyak Mas Izul atas jawabannya. Oke, semoga menjawab ya. Terima kasih banyak pertanyaannya Kak Roro dari UI. Wah, jauh banget dari sini ya. Pertanyaan selanjutnya dari Kak Bagus. Mohon izin bertanya Kak, saya Bagas. Saya bagus. Bagaimana sih tips yang efektif untuk menentukan subtema atau hal spesifik yang mendasari dari topik esai kita? Nah, jadi kan kadang-kadang tema esai kan umum kan Mas, kayak tadi ada SDG, ada Indonesia Emas 2045. Nah, iya, dan gimana sih cara bikin yang spesifik gitu? Apa ya? Oke, jadi kita tahu ya kalau semua tema-tema kompleks itu kayaknya ini ya sang berpola gitu loh. Kita udah pada awam bukan. Udah pada familiar gitu. Kalau nggak SDGs, pandemi COVID-19, generasi emas 2045, apalagi ya. Udah kayaknya berkutat sama ketiga hal itu gitu kalau sekarang new normal kayak gitu. Nah, caranya untuk membuat subtema atau hal spesifik yang mendasari esai kita? Gimana ya? Aku sering kali tuh udah punya ide, kemudian aku coba masukkan ide tersebut di subtemanya. Aku bingung jelasinnya. Gini-gini. Jadi sebenarnya tuh menurut aku ya,
ya kamu bisanya ambil subtema apa gitu loh. Maksudnya dari ide gitu. Menurut aku tuh kayak hampir semua ide tuh bisa dimasukkan ke subtema gitu. Jadi kayak tadi aku punya ide terkait rancangan deteksi cepat COVID gitu kan. Nah, dari situ sebenarnya kan kita bisa memasukkannya ke subtema teknologi ataupun kesehatan kayak gitu. Aku seringkalinya gitu sih. Jadi untuk subtemanya itu memang di akhir. Iya. Subtemanya emang di akhir kayak gitu. Pun kalau seumpama si subtema dari panitia ini memang tidak ada yang sesuai dengan ide kita yang udah kita bentuk sebelumnya, aku seringkalinya emang tidak ikut lomba tersebut kayak gitu karena emang udah berbeda subtemanya. Apalagi kalau semua udah beda tema kayak gitu. Jadi kayaknya bukan hal yang susah menurut aku ya untuk menentukan subtemanya. Menurut aku ya, aku sebenarnya agak bingung sih, maksudnya di sini menentukan subtema atau hal spesifik itu seperti apa. Tapi kalau menurut aku itu hal yang menurut aku mudah gitu loh. Menurut aku itu cenderung mudah untuk menentukan subtema dari apa yang kita tulis. Mungkin bagus bisa cross check itu biar aku juga agak bisa memberikan jawaban yang bagus. Jawaban yang baik gitu. Boleh banget. Aku agak kumis. Gimana? Oh, udah. Aku agak ragu tadi. Oke, Tapi oke, oke. menurut aku eh, hampir semua ide kita itu bisa kita masukkan subtema. Atau kan kalau subtema kan misalnya ini kan kayak sangat-sangat umum gitu loh, kayak mungkin pendidikan, kesehatan, teknologi, lingkungan, ekonomi, kreatif, itu kan yang sekarang lagi maraknya. Nah, kayaknya bisa kok dimasukin ke subtema gitu, apapun ide kita. Apalagi kalau sama aplikasi, kita bisa masukin ke teknologi gitu. Oke, Mas Isul, ini ada pertanyaan lagi dari Kak Ina. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama, gimana sih cara kita tuh memperbanyak kosakata? Jadi biar memasuki minimal jumlah katanya. Dan yang kedua, nah pas kita mau bikin esai itu sebaiknya kita menulis dulu atau kayak menunggu lombanya dulu, Mas? Gitu, Pak. Cukup Oh, itu oke. aja. Oke. Jadi yang pertama adalah gimana caranya memperbanyak kosakata. Karena kalau nggak banyak harus satu. Oke, ini sih. Jadi tuh sebenarnya caranya kita untuk bisa menulis itu juga kita harus memperbanyak untuk membaca. Gitu. Kita banyak apa ya, diksi-diksi mungkin dari proses kita membaca gitu. Jadi ya biar kita punya kosakata yang banyak, kita sering membaca gitu. Membacanya juga hal-hal yang serupa gitu loh. Kalau sama kamu ingin mengembangkan ataupun punya kosakata yang banyak terkait esainya, ya coba baca-baca artikel-artikel ilmiah ataupun jurnal-jurnal ilmiah kayak gitu. Bukan mungkin novel ataupun hal yang kurang kurang terkait, kurang relevan kayak gitu. Itu sih, jadi sering membaca. Itu menurut aku. Kemudian eh, lebih baik menulis dan mencari ide dulu atau mencari lomba dulu. Kalau aku seringnya menulis menulis dulu sih. Soalnya menurut aku sekarang itu tema-tema lomba itu tuh kayak sangat-sangat umum dan hampir semua yang aku tulis itu kayak masuk aja gitu ke tema ataupun subtema lomba gitu. Gitu sih. Jadi kalau aku sendiri biasanya lebih lebih seringnya nulis dulu apa yang aku sekarang sedang concern, apa yang sedang aku resahkan, apa yang sekarang aku juga pengen untuk tulis ya gitu. Kayaknya nggak bisa dibilang baiknya gimana, tapi kayak kamu bisa mengukur sendiri gitu baiknya gimana. Tapi kalau aku biasanya nulis dulu sih. Oke, Mas Isul, makasih banyak jawabannya dan kepada Kak Ina atas pertanyaannya. Sekarang kita akan masuk ke pertanyaan terakhir dari Kak Zuhri Maulana. Oke, izin bertanya, Kak. Menurut Kakak, boleh nggak sih kita Oh, tuh menulis topik yang dia tuh di luar keilmuan kita, Kak? Gitu, bagaimana, Kak?
Oke. Boleh atau enggak? Oh ini boleh sih. Jadi tuh sering kali pun tuh ada teman-teman saintek yang dia tuh membahas hal-hal yang sifatnya zoom gitu loh, kayak seumpama nih kayak pendidikan. Menurut aku pendidikan ini tuh walaupun ini tuh concern kita bersama gitu ya, apalagi pendidikan di pandemi ini, itu eh, ketika kita nulis tuh bakalan banyak ngebahas tentang sozumnya gitu sih menurut aku ya. Jadi menurut aku is okay selama kita bisa mencari, kita bisa benar-benar paham apa yang kita tulis, kita bisa nanti kalau semua kita presentasi, kita bisa menyampaikannya dengan baik dan benar, bisa meyakinkan dewan juri kayak gitu. Jadi selama kamu bisa membahasnya, selama kamu mahir di bidang tersebut, selama kamu yakin kamu bisa menulis dengan runtut, it's okay. Apa tips dan trik dari kakak? Apa ya? Ya itu bener tadi. Harus harus ini sih harus benar yakin kalau kita bisa membahasnya. Tuh. Pun seringkali aku juga buat aplikasi. Kan gini ya, kalau semua aplikasi di esai itu kan kayak lebih menggagas doang gitu kan. Tidak ada part di mana kita tuh harus membuat aplikasi tersebut gitu loh. Dan karena itulah kenapa sekarang itu marak banget yang namanya esai tentang aplikasi. Nggak cuma SS sebenarnya, KTI pun juga sekarang marah banget tentang aplikasi. Yang sekarang aku sedang mengurangi hal tersebut karena apa? Dulu aku pernah nih, kalau aku boleh cerita, dulu tuh aku pernah present ya tentang aplikasi gitu, dan ditanya tentang detail aplikasinya, maksudnya kayak cara buatnya gitu. Dan aku tuh nggak paham gitu, maksudnya kayak nggak bisa menjelaskan dengan baik gitu. Karena itu aku agak kapok gitu untuk nulis tentang aplikasi. Makanya aku mencoba untuk hal-hal yang aku bisa pahami, aku bisa jelaskan dengan baik, dan ketika semua ditanya oleh dewan juri, itu aku bisa jawab dengan benar, dengan baik dan benar. Ya, Kak, pertanyaannya. Jawabannya? Oke, teman-teman, makasih banyak yang udah mau bertanya. Makasih banyak Kak Isul yang udah mau menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kami. Keren banget jawaban-jawabannya, prestasinya juga. I hope so. Oh iya, karena sekarang udah hampir mau jam setengah 12, kita akan memasuki sesi penutupan. Tapi sebelum penutupan, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada Kak Izul. Sekali lagi terima kasih banyak Kak untuk atas presentasinya, ilmu yang telah Kakak bagikan, pengalaman-pengalaman dan wawasannya. Semoga bakal dibalas oleh Tuhan Yang Maha Kuasa Amin, amin. dan Semoga bermanfaat. bermanfaat bukan bagi untuk kita semua, tapi juga untuk bangsa dan negara kita Indonesia. Amin. Amin. Oh ya, sebelum kita foto bareng, mungkin Kak Isul ada closing statement gitu, saran untuk kepada kami yang mau belajar esai, yang mau mulai menulis, seperti itu. Oke, apa ya? Bentar, pikir dulu. Pasang statement baik. Coba dulu aja teman-teman untuk nulis problem apapun problem dari teman-teman sekarang itu, coba teman-teman itu rajin aja nulis gitu. Yakin ketika teman-teman itu coba meluangkan waktu untuk mencoba meluangkan waktu mungkin 1 jamnya ataupun beberapa jamnya untuk menulis, itu akan menjadi hal yang produktif gitu. Mungkin teman-teman nggak teman-teman tidak mendapatkannya sekarang gitu. Mungkin nanti ketika teman-teman bisa menuainya ketika udah submit lomba kayak gitu. Jadi banyak-banyak berlatih aja gitu, dan jangan lupa untuk banyak-banyak membaca. Siap, keren banget Kak Isul. Jadi ya kita harus langsung menulis ya, jadi nggak cuma diem-diem aja, nggak cuma bikin-bikin aja. Oke, mungkin teman-teman yang bisa on cam, yang mungkin sedang tidak terkendala koneksi internet maupun kondisi, bisa on cam untuk sesi foto bersama, teman-teman. Monggo nih, mumpung ada, biar bisa kelihatan kakaknya, ada siapa-siapa aja ini.
Halima bisa bantuin aku untuk screenshot? Bisa. Boleh dihitungin aja, Vian. Diaba-abain. Siap. Sebentar, ini masih ada yang mau on cam. Kayaknya lagi persiapan. Ada yang mungkin bisa on cam lagi? Oke, kayaknya udah ada cukup banyak orang, jadi bisa langsung ke foto bersama. Aku hitung ya teman-teman. Aku hitung dari 3. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Siap teman-teman. Makasih banyak udah mau on cam. Menampakkan wajah ganteng dan cakep-cakep kalian. Oh iya, sekali lagi karena kita udah sesi foto bersama, makasih banyak Kak Izul udah mau menjadi pembicara pada materi siang hari ini, menjadi pemateri yang hebat yang menyampaikan pemaparan tentang esai yang sangat luar biasa. Kami dari panitia mengucapkan banyak terima kasih. Semoga ini bukan menjadi yang pertama maupun yang terakhir kali kami bekerja sama dengan kakak. Mungkin nanti kalau misalkan ini udah ada prestasi yang lebih luar biasa lagi ya, mungkin ada mapres tingkat internasional gitu. Oke. Semoga bila Tuhan berkehendak kita dapat bertemu di lain kesempatan, teman-teman peserta webinar semuanya. Dan oh ya, bagi teman-teman yang mungkin punya Instagram yang pengen update info lomba, info webinar, nah ini kami dari UPI UGM sering banget ngadain webinar, ngadain pelatihan, jadi biar bisa sering update, biar bisa update banyak, bisa banget follow Instagramnya UPI UGM. Ini ada aku liatin di chat nih. Ada @upi_ugm, nya 2. Dan bagi teman-teman yang mungkin ambis lomba, itu bisa banget follow IG-nya UPI, tapi yang khusus tentang info lomba. Ada @infolomba_upi. Oke, gitu. Saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya, sekali lagi. Pada banget nih. Izinkan saya untuk menutup acara. Monggo bagi teman-teman yang mungkin ada acara lain, ada acara kebutuhan lain, bisa meninggalkan room ini. Makasih banyak Kak Izul. Oke, terima kasih untuk semuanya. Masih untuk UPI juga. Thank you semuanya. Semangat ya untuk esainya. Ditunggu kabar juaranya. Ya. Terima kasih, Kak. Kak, makasih panitia. Aku izin Terima lolos kasih panitia dan semuanya. Kak Ijul, makasih. Sukses selalu. sama-sama. Izin live duluan.